Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Elarosati dengan NIM 210306002 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMT. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang enzim dan juga melengkapi tugas dari Ibu Tati Widianasari. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim. Nah, struktur molekul dari enzim terdiri dari dua, yaitu protein dan juga koenzim. Enzim biasanya disebut dengan holoenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalis bersama logam. Ke struktur yang pertama yaitu protein. Pada protein biasa sering disebut apoenzim. Pada apoenzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor, yaitu berfungsi untuk mengkatalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik dalam gugus protestik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Kofaktor dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim atau senyawa organik vitamin, di mana senyawa kovalen akan berikatan dengan enzim, dan kedua ada gugus protestik atau mineral. Contoh enzimnya yaitu amilase, tripsin, lipase, DNA polimerase, dan lainnya. Kemudian yang kedua, jelaskan dua model cara kerja enzim. Yang pertama ada model kunci atau lock and key, di mana suatu enzim hanya bisa berikatan dengan satu substrat saja pada sisi aktifnya. Di sini gembok diibaratkan sebagai enzim dan substrat itu diibaratkan menjadi kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut berikatan menjadi kompleks enzim substrat. Substrat akan diubah menjadi produk, lalu dia akan lepas dari enzim. Kemudian yang kedua ada model kecocokan terinduksi, di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Setelah itu, substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Kemudian, soal yang ketiga, bagaimana jelaskan klasifikasi dari enzim. Klasifikasi dari enzim yaitu pertama, oksereduktase adalah enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Contohnya yaitu alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase, adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Contohnya heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase, adalah enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis atau substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Contohnya yaitu tripsin. Kemudian ada liase, adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air. Contohnya piruvat dekarboksilase. Kemudian ada isomerase, adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru. Contohnya maleat isomerase. Kemudian ada ligase, adalah enzim yang mengkatalis pembentukan 5 ikatan tertentu. Contohnya piruvat karboksilase. Kemudian soal yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat enzim yang pertama yaitu sebagai katalisator, yaitu yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA.
Kemudian enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2, amilase hanya untuk mengkatalis amilum sebagai substratnya. Kemudian enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Nah, beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya, enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya, menyusun lemak dari komponennya. Kemudian, soal yang kelima, jelaskan secara singkat proses katalisator. Nah, suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada satu mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi paling puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu yang pertama meningkatkan suhu dan yang kedua dengan memberinya katalis. Kemudian soal yang keenam, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu adalah suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Nah, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Kemudian yang kedua ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH sangat tinggi atau basa kuat. Contohnya tuh enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Kemudian yang ketiga ada konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Nah, jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Dan juga sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substratnya. Kemudian, pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Nah, pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate B, C, D selama proses metabolisme terjadi. Sekian hasil penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.